Oke, tapi ya balik lagi dari draft juga akan mempengaruhi karena trennya nih kemarin udah mulai muncul debut pick nih, Angela, Makito, yang debutnya ternyata juga berhasil manis nih Prof. Ya balik lagi, itu ternyata dari Onyx ya, Keciak, yang membawakan dengan adanya draft EXP damage. Jadi itu gambaran paling gampang kalau misalkan teman-teman ingin main EXP tapi non-tank ya. Karena kan mungkin udah banyak nih pemain EXP laner pada ngeluh nih di rank games kan. Aku mau main lapu-lapu, aku mau main Yuzhong. Ya kalian ngobrol sama jungler kalian, ambilin tank jungle-nya dong bang, gitu. Iya, kayak sekarang kan Baxia Fredrin udah mulai naik daun ya. Naik. Terutama untuk Baxia ngelawan Kimi. Tapi Loi, Poveus, Fanny, dan Granger sudah ditutup chip terbuka. Kemarin kita udah lihat lagi ya, Baxia sama Angela gitu digabungin lagi gitu. Iya. Aduh, itu tebalnya mau gimana? Iya, Baxia ini Angela Iritel ya. Angela Jadi Iritel. combo kan. Nyebelin ya. Sangat. Damage reduction untuk proyektilnya juga bakal benar-benar ngeganggu banget, terutama untuk hero-hero range. Jadi tentu marksman kayak Kimi, apapun itu, damage-nya udah pasti bakal ketahan ya sama Baxia Mark. Karena Baxia Mark nggak cuma memberikan efek pengurangan dari life bane-nya doang, tapi dia juga memberikan pengurangan damage untuk projektil, termasuk Kimi ya, yang dimana basic attack-nya semuanya projektil. Oke. Joy yang di-ban, Hayabusa juga membuka chip atau Kimi nih yang ditawarkan sama Navi untuk EVOS. Kimi boleh sih. Kimi ya. Kimi kayak lebih menjadi jawaban ya dibandingkan dengan Chip. Karena Chip ini tetap harus ada follow up yang cepat. Dan dia juga sangat bergantung dengan jungler di early game-nya, termasuk juga dengan Suyo mungkin. Karena jangan-jangan EVOS malah ambil Suyo semenjak kita tahu sendiri ya, melihat adanya poin-poin yang terlalu banyak yang bisa didapatkan. Jadi ya mereka mungkin akan melihat hal tersebut, tapi ternyata Harith. Oke, karena biasanya kan kalau Harith trade-nya sama Granger ya. Iya. Semenjak Granger juga di-ban sama Navi, oke, kita secure dulu gold lane-nya dan berarti membiarkan Kimi bisa diambil sama Navi sekarang. Yang masih flex juga kalau Kimi. Kadang kita ngeliatnya di mid, kadang kita ngeliatnya di gold, tapi tidak Baxia dan juga Sakura. Oh, Kali ya? mereka mau kasih ini ya, mereka mau kasih Kiminya ke EVOS karena mereka udah ambil Baxia terlebih dahulu. Yap. Dan Cuma Kalea ya, flex. Cuma tetap mereka juga harus memikirkan bagaimana burst damage di awal juga ya Prof ya. Oke, Baxia bagus kalau untuk di awal, badan tebal, damage ada. Tapi lama-kelamaan di sana orang udah punya item. Iya. Lah, Tembus dia. Tapi aku suka sih pemilihan Baxia untuk ketemu Harith-nya juga, Prof. Iya. Karena balik proyektil kan. Iya. Terus kayak ditambah pengurangan ini juga kan, pengurangan shield. Karena seperti kita tahu ya, untuk Chrono Dash yang sebelumnya dia itu shieldnya ada di 130% magic power, sekarang cuma di 100% doang. Jadi otomatis memaksa Harith untuk nge-build item secepat mungkin. Pasnya chip ya. Dan memaksa juga dengan Purify mungkin ya nanti untuk Harith itu sendiri. Tapi pick ketiga setelah adanya Chief Farsa, mau coba untuk secure ke arah mid lane-nya dulu. Beatrix. Seperti Valentina. Beatrix dulu gimana Beatrix buat combo juga boleh. Ya karena kan udah ada Farsha nih, jadi kayak nggak mungkin karena bakal ada Faramis lagi, jadi mending ambil Beatrix-nya dulu. Dia udah kayak 100% ngejawab banget setup yang bakal dibuat sama EVOS. Ya, itu lebih ke Valen itu dia. Oh, masih mau Valen ya? Iya. Padahal Seenggaknya kalau- buat dua shortcut kan? Kalau aku nangkepnya kayak gini loh, kayak Valentina sebenarnya nggak terlalu perlu diambil duluan sama Navi. Kenapa? Karena EVOS juga nggak bakal ambil Valentinanya. Dan even mereka ban Valentinanya, masih ada kemungkinan EVOS jatuhnya ngebuang ban dan nanti ngebuka potensi untuk hero-hero marksman lain yang bakal dibawakan sama Shive. Atau beside ini juga sebuah deny buat Lukasnya Albert. Iya nggak sih, kayak dibikin jadi dilematis. Karena kita udah ngeliat di match kemarin juga Lukas yang ketemu Valentina, ini cukup kesulitan gitu loh. Jadi enak gitu Valen. Tapi aku ngerasa kayak dengan adanya ban terhadap Link ya, ini malah ngebuka potensi Baxianya bakal udah full jadi jungler kayaknya. Iya. Ya maksudnya Lukas buat Albertnya di deny aja udah. Biar gak diambil sama dia. Gak juga. Enggak juga sih kayaknya. Lukas. Ya maksudnya kan salah Kalea. satu Iya, power iya, pick iya. Albert Paham, juga. paham. Tapi balik lagi sih dengan adanya Lukas, mereka minim banget physical damage itu yang pertama. Dan yang kedua, berarti mereka harus mengandalkan Regi sebagai damage dealer. Tapi Iya. untuk di sisa hero yang bisa dibawakan, paling-paling mentok di Cici. Iya, gua harus badan tambahan lagi ya. Chip- Minim CC tapi Iya, kan. dan juga chip kan Iya. lumayan tipis ya. Tipis. Beatrix ban sebagai kombinasi ya dari follow up-nya Kalea. Aku ngerasa kayak Beatrix udah paling perfect di sini ya, bareng sama Kalea. Ya. Yang mungkin nanti bisa dibawakan alternatifnya masih ada Kari, ya. Ini juga Brody juga udah instan banget Prof. Brody ya. Brody belum muncul ya. Brody Cuma belum sih. muncul.
Brody ketemu Farsha agak sedikit repot ya. Iya. Ya, memang. Ya mungkin mendingan ambil one-one aja sekalian kalau gitu. Setuju. Lebih aman. Oke. Hero Albert lagi kah yang akan menjadi target? Wah ini Navi Nation sih. Tetap Ya, semangat gokil ya. ya. EVOS Fam, Navi Nation. Setia-setia banget loh ini Iya mereka. mereka. Tapi Glue itu dia badan tambahan yang ditutup dari sosok Regi. Gokil ya Navi Nation ya. Iya. Tetap menyanyikan dan memberikan semangat. Walaupun tadi pakai kacamata hitam ya, aku ngerti sih alasannya kenapa. Iya. Kayaknya Takutnya sembab, pasti bukan, sembab. iya pasti bukan, takutnya bekas semalam loh, kepikiran overthinking. Sembab ya. Iya, Wen ya gitu. when ya, Weda. glue. Oke, God lane lagi ke Kari. Masih ada Yang lain gitu, Bruno, Moskov. Bruno setuju. Moskov. Banyak ya opsinya. Tapi kalau misalkan gold laner semuanya ya, kayaknya aku rasa bakal terlalu overkill nggak sih? Terlalu banyak gitu yang di-ban buat gold lane. Sementara Bucks yang ini masih flex. Mereka Kali masih aja juga flex. Iya, mereka masih belum nge-ban kan karena dari jungler-junglernya. Nah itu dia, maksud aku, Lukas. Malah jadi jawaban juga ya, Paul. Iya. Karena referensi untuk Baxia juga lumayan banyak ya. Kayak Iya. kemarin sempat di Rom, sempat Rom di pernah. Jungle, EXP juga EXP ada. juga, iya. Jadi ya flex banget. Kalau EXP udah pasti ya, nanti menit 2 dan menit 4 bakal jalan duluan dia pakai roda dari Baxia Shield United. Aha. Itu yang bakal bikin dia bener-bener gerak lebih cepat dibandingkan dengan XP lawan matchup-nya. Alright. Tapi ya untuk pick keempat dari Navi terlebih dahulu. Mau Shive. ambil hero-nya Shive dulu. Cloud. Moskov, aku lebih suka Moskov di sini. Iya, Moskov, Cloud, Bruno, Kari masih banyak banget ya opsinya ya. Ya, atau kalau misalkan mau kuatin Divanya itu tadi, kita bakal ambil ke 1-1 tapi Iritel ternyata jawabannya. Berarti di sini mereka ingin memperkuat team fight. Bener yang Aul bilang tadi kayaknya, Valentinonya cuma buat portal chip di sini. Iya. Buat shortcut karena kalau misalkan Iritel masuk ke shortcut, dia dapetin shield dan dia punya heavy crossbow di sana. Cuman ini masalahnya bisa mereka bantu untuk bisa jadi irital yang prematur apa enggak gitu loh. Karena kalau enggak mereka kan butuh waktu cukup lama lagi nih, Prof. Iya. Balik lagi ini semua decisionnya ada di EVOS. Apakah mereka akan ambil Suyo di sini atau jangan-jangan mereka bakal lepas Suyonya, mereka lupakan Suyonya. Secure objektif lawan Baxia kayak bukan jadi option. Apakah akan ke Fredrin arahnya, membiarkan Harit menjadi hyper carry tapi minim physical damage sehingga memberikan Regi ruang untuk bermain dengan hero-hero EXP yang punya damage. Seperti Idit, Pakito, Walaupun Bennett. Idit depan Valen juga akhirnya jadi ngasih opsi ya. Iya. Oke, tapi Guinevere dan Cici. Queen Jungle. Queen Jungle. Walaupun aku merasa tidak ada combo yang mungkin terlihat dinamis ya. Karena Guinevere ini lumayan membutuhkan combo knock up airborne. Dan mau nggak mau berarti Guinevere hanya mengandalkan dirinya sendiri dengan spatial migration. Ya, dan Yep. juga dia berharap dengan follow up damage dari Farsa ya. Parca ya, atau ya kita lihat aja ntar bagaimana komunikasi ya gitu loh. Iya. Kalau emang ini berjalan itu bakal jadi kombinasi yang bagus banget loh, Prof. Itu dia, komunikasi dan Benedetta ternyata yang menjadi jawabannya sehingga dengan adanya EVOS yang membawakan chip, mereka udah ngejawab dengan jawaban yang pasti. Split push nggak ada yang aman, tapi EVOS juga harus memperhatikan ending jauhnya. Tuh Benedetta ya. Ya. Berarti kali kedua setelah kita ngeliat Lutfi dengan Benedettanya. Itu dia. Oke, kejutan kembali terlihat. Bermain mungkin di luar sesuatu yang biasa juga. Kayak Guinevere jungle muncul untuk Albert. Benedetta untuk Feb juga. Dan seperti apa eksekusinya karena polanya, konsepnya udah ada. Polanya Konsepnya. kelihatan, Ya. konsepnya udah kelihatan. Tinggal eksekusi, balik lagi. Selalu seperti itu ya. Nyangkutnya biasa dieksekusi ya nih. Nyangkutnya di mid game, jangan lupa. Itu dia, mid game. Karena kedua tim ini suka banget nih untuk nyangkut di mid game. Semoga mid game mereka baik-baik aja. Suka nyangkut di mid game. Oke, kalau begitu untuk menjabut bagaimana jalannya pertandingan di hari yang kedua. Minggu yang ke-9, tidak lolos playoff, tidak apa-apa. Yang penting mereka masih punya waktu untuk bisa berbenah agar tidak menjadi meme selanjutnya. Jadi langsung saja, Navi Nation dan juga EVOS Form, mana suaranya? Terdengar ya semangatnya luar biasa. Keren banget sih. Dan ya, untuk pertemuan antara Erlan dan juga Shiva emang dibiarkan, tapi sepertinya Navi sudah mulai coba untuk menaikkan sedikit tensinya. Bermain cukup agresif sekarang, tidak membuat buset. punya power untuk zoning. Galak juga nih. Wah, tapi Shiva udah mulai kehadiran tamu tadi undang ya, apalagi Yep. rotasi dari Farsa itu sendiri dengan bonus bonusnya cukup cepat. Apalagi dengan adanya gerakan di area river ya. Jadi otomatis akan ngebuat gerakan dari Navi juga harusnya lebih cepat untuk react-nya. Secara emblem, Festival of Blood yang dipilih sama Benedetta seperti biasa. Dia mungkin ada pemilihan untuk spell fam tambahan juga. Dan Trill yang cukup menarik ya dari Worship Pole ternyata. Sehingga mungkin farmingnya lebih cepat dibandingkan sebelumnya.
Buset galak banget. Oke, X Magic dipaksa untuk pulang terlebih dahulu. Tapi apakah itu akan membuat X Magic pulang? Belum. Pulang. Oh, pulang ternyata. Karena harus dia nggak ada heal ya. bahaya juga ya kalau misalkan stay di situ. Apalagi kita tahu sendiri lawannya adalah Guinevere. Mungkin akan maksain flicker force-nya juga untuk X Magic nantinya. Yap. Walaupun dia bawa Bresma tapi nggak selama itu untuk bertahan. Waduh, digangguin banget. Dan sekarang, coba kita lihat Killa yang dipaksa untuk bisa menjauh dari area defensifnya sendiri. Iya, agresif banget ya. Coba untuk dipegang sama Navinya, tapi secara gold tipis-tipis dipimpin oleh EVOS itu sendiri dan hanya ada satu Purify nih Prof untuk Navi. Wait, berhasil nanti menebak bagaimana pergerakan dari Fab. Bagus banget predict move tadi dari Albert. Ada pola damage juga. Namun sekarang tidak strike tadi langsung masuk. Akankah mereka membuahkan hasil kan untuk sekarang? Tertinggal sendirian Albert di arah belakang. Albert lah yang menjadi korban. Wah, ini bukan menjadi pertukaran yang adil harusnya. Rotasi cepat dari Navi juga dan bahkan double strike yang connect karena 3 orang barusan. 3 ya langsung dari Cars ternyata. Dan free turtle harusnya karena nggak bakal ada Albert. Setup tersebut. Portal chip juga belum siap. Mau lebih lagi loh Prof. Tadi Regi kalau ketangkep juga dihajar tadi kayak itu. Ya mungkin balik lagi ya karena belum terlalu buru-buru untuk menggunakan Tsunami Slam. Dan sekarang Karsnya baru mendapatkan Tsunami Slam. Ki, harus lebih berhati-hati nih. Jangan sampai maju-maju mau buka portal dia yang ketangkap. Ya, itu bahaya ya. Iya malah dia yang mengantarkan timnya ke portal lain. Waduh. Oke, tapi ya 1v1 terbentangkan lah dari sebuah zaman Force, tapi hanya membuat dari Shive harus mundur terlebih dahulu dan aku nggak ngelihat dari chipnya ini punya keleluasaan untuk buka vision bro. Kayak lebih memang dipegangin nih sama Karsnya. Ya Kars sekarang kayak lebih aktif ya dalam mencoba menggerakkan roda early game-nya. Karena mungkin mereka udah sadar kayak early game-nya lumayan berbahaya buat mereka ya. Dan Oh 2 juta dong. 2 juta. Papulung. Talent predict. Oke. 2 juta. Tapi ini balik lagi ada Pantapura tidak mengangkat siapapun Kars. Bisa kada selamat namun Swelo harus merasa kepada Federal Strike yang dia miliki sendiri. Ini semua ya 6 ya prediksinya ya. Apa? Buat Navi. Iya. Papulung 2 juta. Ya pokoknya semua match yang pernah dilalui oleh Navi lah di sini lah. Tapi Albert tidak connect karena siapapun. Flicker ya, X Magic. Jadi nanti di setup turtle selanjutnya nggak bakal ada flicker untuk Valentina. Dan pemilihan dari Navi sendiri ya ternyata balik lagi. Belum ada gerakan yang pasti tapi first itemnya. Kali ini Paul menuju ke arah Radiant Armor karena mostly magic damage termasuk juga dengan Erlan. Oke, sementara sekarang di atas akan seperti apa lagi karena key-nya sangat sulit untuk dia bisa berjalan tapi Saman Podra langsung dibuka. Sedikit saja bisa membantu dari efek slow yang langsung diberikan dan selamatlah sudah. Iya masih ada flicker tadi ya untuk key-nya selamat dari kejaran yang dilakukan oleh Navi itu sendiri. Tapi Turtle yang kedua sudah muncul sementara ternyata di arah bottom lane Fab yang nggak punya space untuk bisa menjalankan split push-nya. Oke, Regi. Aduh, hampir ya tadi. Karena tipis ya kayaknya Yep. untuk Bennett-nya. Tapi masih memaksakan Regi. Gemes ya. Gemasannya saja, ya tetap. Yang penting stacknya bisa terjaga juga. Sementara sekarang Ki akankah memanggil rekan-rekannya karena mereka sudah mulai menunjukkan bagaimana kapabilitas dari bos itu sendiri. Dan sekarang Pantapura kembali terjadi. Terlihat Washipal masih bisa selamat dan harus mundur. Tapi ternyata Washipal masih ingin lebih. Washipal masih ingin mencoba. Washipal balik arah. Hanya saja menyisakan 2 pilihan. Tapi sekarang X Magic membuka dari Federal Strike yang tadi hampir saja bisa mendapatkan Ki. Namun sekarang Albert terjebak. Tapi tidak mendapatkan CV Albertnya sendiri. Masih ada X Magic di area belakang. Bisa ke Albert selamat. Tapi malah Fab-nya pun berhasil mengganggu. Tapi setidaknya menyerahkan nyawa sendiri. Wah ini pertukaran yang cukup banyak sebenarnya tapi keuntungan masih dipegang sama EVOS karena mereka secure karakter turtle-nya juga dengan shortcut yang on point. Ya membuka shortcut ya di depan Paul mendapatkan retake juga dari turtle-nya. Sehingga gold pelan-pelan akan menuju kepada EVOS dan perlu dicatat dengan adanya Radiant Armor, Paul ini lebih tebal loh dibandingkan dengan sebelumnya ya. Apalagi dengan menggunakan Trill dia lebih punya damage dan mostly dari EVOS itu keluarnya adalah bentuk magic damage. Albert dia tipenya magic damage, Swallow Erlan dia juga tipenya magic damage. Cuma Regi nih yang paling bisa ngerontokin untuk early game dari Paul. Itu pun sebelum Antiquiras. Kalau nanti udah mulai menuju ke mid game, late game, Antiquirasnya udah siap dari Paul. Yep. Itu bakal kejawab. Dan sekarang Seman Force sudah dibuka. Tidal Strike-nya gunakan untuk defensif saja. Tapi Erlan, oke, sudah habis. Dan sekarang waktunya untuk mereka bisa membalaskan. Bisakah Erlan selamat dari atas semudah? Tidak bisa. Erlan terpancing dengan apa yang dia lakukan sendiri. Namun baru saat terlihat Tsunami Slam-nya tidak connect karena siapapun karena ada Purify yang sudah digunakan. Iya, Erlan juga tadi agak serba salah ya. Purify-nya benar-benar ditahan, takut-takut nanti ada Tsunami Slam ke arah dirinya. Tapi ternyata Erlan tidak selamat dan upaya Tsunami Slam menuju ke arah Swallow juga ini masih bisa dihindari dengan cukup baik. Sementara
Sementara Regi berhasil untuk menghancurkan outer bottom turret. Jadi secara lane jauhnya ini dipegang juga Wah. sama shortcut. Oke, mau perang lagi kah? Ada flicker terlihat dari Kars. Kaget ya. Ini kalau ada shortcut tuh kadang siap gak siap kita harus siap sih. Iya, bener. Balik lagi ya, tadi nggak berani untuk Tsunami Slam karena terlalu banyak member dari EVOS. Yang ada Kars yang bakal dimakan kalau misalkan dia paksa dengan Tsunami Slam. Bisa engage yang bagus sebenarnya dari Navi. Oke. Worshipful layaknya roda yang berputar mencoba untuk bisa menaikkan bagaimana klasmen yang ada di tim mereka. Tapi sekarang malah membuat dua player yang ada di timnya pun langsung menghilang. Dan sekarang X-Magic terbantinglah sudah bisa ada selamat. Satu terakhirnya X-Magic masih bisa mundur. Ya, dan target dari Feb adalah di saat Swaylo buka Feathered Eye Strike, dia yang harus menyelinap masuk. Tapi sejauh ini kita ngelihat memang Feb dapetin Swaylo, tapi dia selalu tumbang juga. Akhirnya menjadi pertukaran saja. Ya, dan nggak ada yang bisa di-trade ya tadi sama Karsnya juga. Karena Kars tidak menggunakan satu Tsunami Slam. Sekarang setup turtle, apakah bakal diambil? Yep, santai. Mereka masih akan set up Prof. Tapi belum ada pergerakan begitu signifikan, tapi baru saja Idol Striker. Dia membanting tadi sepertinya karena satu. Tapi Worshipful malah menghilang pula. Dan dia menjadi korban. Bisakah Feb selamat dan tidak bisa. Feb mencoba untuk kabur dan coba menyelamatkan diri, tapi tidak. Bahkan Kurstein Cole-nya bagikan dua player sekaligus. Oke, pertukaran yang kembali bisa dimenangkan oleh EVOS ya. Mereka ambil 3 pemain dan bahkan Worshipful yang menghilang. Feb ringgih banget Febnya. Dia masuk ke dalam tengah-tengah peperangan. Dianya babak belur duluan sampai harus menelan kematian 5 kali, Bro. Ya balik lagi ya, karena minimnya kill participation, dia baru dapetin 5 kill participation, jadi baru 5% dari Festival of Blood. Yep. Dia juga belum punya War Axe, belum punya Queen Swings atau item-item sejenisnya. Tapi tetap balik lagi, Feb adalah senjata yang berbahaya nanti di late game, karena Erlan dan juga Swaylo salah langkah dikit kan Alekto Final Blow, dia bisa tumbang dengan instan. Ada Hunter Strike dan juga Legend Sword. Sementara yang mungkin perlu diperhatikan dari Navi adalah lini depannya. Karena baik itu Kars atau Worshipful, sekarang bisa ditembus sama Regi. Semenjak kita melihat ya, Regi selesai dengan War Axe, dia langsung bener-bener strong banget di lini depan. Dari Worshipful ini nggak bisa lari dari special migration ya. Kayak ditarget terus-terusan, walaupun memang butuh waktu yang lama juga untuk numbangin Worshipful. Tapi sementara Navi, mereka nggak akan tinggal diam, mereka akan mencari lagi celah demi celahnya. Karena kebetulan juga untuk jungle-nya juga sudah habis semua. Inisiasikah yang akan bisa dilakukan, tapi dalam keadaan yang tertinggal sepertinya itu bukan menjadi pilihan yang cukup bijak. Jadi lebih menunggu aja EVOS untuk keluar dari segi resource-nya kah, Prof? Atau mungkin bermain dengan formasi yang lebih ekstrim ya. Apa Karena tuh? kan balik lagi mereka punya Benedetta. Benedetta-nya bisa di cover mungkin dengan Kars dan juga Worshipful. Tapi mereka mau start. Waduh, Swallow-nya masih bisa selamat dan Kars tidak connect ke siapapun. Belum ada yang bisa diambil. Ya, ini masih ada Wisbawik. Wah, mau dibalesin dong dan lompatis Patio Migration. Bahkan tadi Violet Requiem langsung dikeluarkan dan selesai. Selesai ya. Walaupun memang kayaknya Albert build-nya ke arah defense, tapi ternyata cukup juga untuk bisa mencicil keberadaan dari Kars itu sendiri. Wow. Kars lagi-lagi menjadi korban yang 4 kali tumbang. Feather Eye Strike hanya untuk clear wave kayaknya. Set up lagi harusnya yang bakal dimiliki sama EVOS, tapi balik lagi ya karena belum ada shortcut yang dibuka. Jadi harusnya Navi bakal lebih berhati-hati. Ini Worshipful sendirian terlalu jauh sih. Di mana teman-temannya? Sangat jauh pula jaraknya dan Worshipful dikeroyok habis-habisan. Worshipful! Sendiri. Baxia, rest in peace. Oke, memang sendiri ternyata dia coba untuk tabrak. Follow up-nya gak siap, karena tadi juga untuk X-Magic-nya sudah mengeluarkan IMU terhadap Feather Eye Strike-nya. Yap, dan rekan-rekannya masih ingin stay di dalam area tersebut. Terlalu beresiko di mana tidak ada point retribution yang dimiliki, tapi Reginya menjadi orang terdepan guna untuk bisa mengganggu. Dan sekarang Erlanda mulai maju dengan satu zaman force, di mana dari Chrono Dash-nya sangat-sangat mengganggu dan Purple Buff menjadi tujuan mereka. Wah, ini sedikit miskomunikasi kah yang dialami oleh Navi juga? Karena Worshipful sendirian memang kayaknya dia yang ditugaskan untuk mencari informasi di lini paling depan. Ya, terlalu deep gak sih itu? Iya. Gak ada backup juga kan? Ya emang nggak salah sih untuk bisa dibilang menjadi bush yang cukup traumatik untuk Baxia di situ ya. Wow. Tapi balik lagi, itu bukan tempat yang nyaman harusnya buat Worshipful. Dia standby terlalu lama di sana. Dia tertangkap dan terkena efek slow juga dari zaman Force. Sementara kalau kita lihat dari itemnya Erlan, dia udah punya Holy Crystal. Jadi udah pasti bakal tembus juga nih, walaupun Worshipful punya Radiant Armor. Harus lebih berhati-hati juga untuk lini belakang dari Navi, termasuk Feb. Karena dia sangat-sangat memungkinkan untuk bisa langsung di burst. Yap. Ya, begitupun dari Kars ya. Ini tipis banget. Gimana ya, tugasnya kan emang cari informasi. Cuman kalau tadi kayaknya too much information yang dia cari. Iya, terlalu dah.
Oversharing ya, oversharing. Oversharing ya benar-benar. Kedalaman ya. Kedalaman. Oke, tapi ya Triland Push yang ternyata wave tengahnya juga udah mulai masuk duluan, men-trigger Holy Defense-nya aja karena ini masih menit ke-11 juga. Belum ada upaya lagi yang ingin dilakukan oleh EVOS, tapi ya Navi mereka sudah mulai terjebak di dalam zona defensif mereka. Gak banyak yang bisa dilakukan selain menunggu nih sekarang untuk Navi. Dengan tank jungle udah pasti ya bakal agak sedikit kerepotan. Dengan adanya 8.500 gold juga. Walaupun mungkin kalau kita lihat ya Albert emang build-nya juga menuju ke arah tank. Tapi beda nih. Follow up damage-nya banyak banget yang tipenya magic. Jadi otomatis itu yang bakal ngerepotin buat lini belakang sekaligus. Dengan adanya Federal Airstrike, Shiva jadi secara nggak langsung bakal kena poke sebelum teamfight. Oke, nah ini Shive-nya juga susah ya dia buat cari space. Susah banget sih. Susah banget, banyak banget sisi-sisi yang ngeganggu dia. Kayak Ki-nya juga bisa ngeganggu, Reginya terutama kalau misalkan curtain scroll-nya. Karena kan Shiva dengan Iritel dia nggak perlu dicari, dia bakal nyamperin duluan untuk deal damage. Ya, dan jangan lupakan juga ya dengan adanya Swallow, Feather Airstrike. Itu udah pasti bakal mudah banget untuk bisa menjangkau ke arah Shiva. Jadi Shiva sebelum teamfight tuh udah bakal bonyok duluan, dia nggak bisa ngedeliver damage. Sementara Erlan, wah dia bebas banget nih. Beda sama posisi Shiva yang dimana dia bener-bener dalam keadaan under. Dengan 8.600 gold, bener-bener Navi hanya bisa melakukan defense karena hampir semua map ini gak ada yang aman dari chip. Ya ini Y-Walk-nya berbahaya juga ya. Alright, tapi memang dari segi itemization-nya juga sudah terlihat. Dari segi gold, ini jauh banget sih gap-nya di antara EXP dan juga junglernya terutama. Dan aku ngelihat biasanya untuk Benedetta kan dia lebih memainkan lane jauh, dia bisa menangkat. Tapi ini bener-bener dipegangin banget sama Regi dari tadi, Bro. Ya balik lagi sini formasinya nggak main 3-2 gitu loh. Kayak duanya di Lord biarin aja. Karena Valentina bisa bareng mungkin sama Kars untuk mengambil portal. Gak diambil anyway. Mungkin X-Magic mungkin mau ambil Federal Airstrike aja kayaknya ya. Iya untuk kondisi seperti ini, Federal Airstrike mungkin ya. Buat nge-follow up damage juga. Karena lumayan lack of damage nih semenjak dari Shiva-nya under condition. Mereka datang berbarengan loh ini. Benar-benar berbarengan, mereka mencoba. Mereka ingin membuktikan, akankah mereka bisa, tapi ternyata di bagian belakang malah ada Sandwich Gaming yang tercipta. Siapakah yang menjadi korbannya? Namun Karsnya tertinggal sedia, Karsnya masih sempat kau untuk bisa melakukan sebuah hal. Tidak bisa, dua player. Ya, malah terbegal loh. jepitan dari belakang ya Ki dengan konsilnya juga. Mengakibatkan akhirnya Navi mereka kehilangan dua pemain dan Woshipol. Sang pemegang Retribution, dia yang harus tumbang duluan. Ya ini dia yang sempat aku bilang tadi kan, kenapa Navi masih belum bisa mendapatkan kemenangan. Karena ketika mereka punya chance, di mana mereka itu mungkin menangnya 20%, mereka masih mau gas. Dalam keadaan 8.000 gold tertinggal tadi, dan sekarang 10.000 gold tersisa. Ini kayak bener-bener kayak Navi udah terlalu jauh banget, terlalu deep banget perbandingan dari EVOS-nya juga. Sehingga ya EVOS tinggal tabrak aja nih dengan Lord yang mereka miliki. Navi nggak bakal bisa berbuat banyak karena balik lagi mereka masih lack of damage. Sangat ya. Sangat lack of damage. Makanya tadi aku sempat bertanya-tanya kenapa X-Magic tidak mengambil ke arah shortcut. Mereka bisa punish bottom lane-nya. Siapapun yang muncul di bottom lane itu bisa diportal balikan sama X-Magic. Dan plus satu nih, harus bawa Kars. Biar nanti follow up damage-nya tetap cukup ketika Shiva nge-deliver damage. Ya, tapi ya karena kurang damage jadi lebih ke Federal Strike mungkin. Dan sekarang untuk defense juga mempertahankan high ground-nya. Tapi Lord sudah mulai masuk ke dalam base turret tier tengah. Yap, dan ada konsil yang sudah terdengar, konsil yang sudah terlihat, zaman force dibuka, Chronodes dan juga Zero Vision. Tapi sekarang coba lihat ada satu lagi pergerakan begitu indah dilakukan oleh Alban. Mendadak dua player dari Navi memengkilau 3 in total. 5 pun langsung aja ketika dan game yang pertama milik Sang Macan. Dan ternyata cukup menahan dari Navi untuk X-Magic-nya terutama sampai akhirnya kita melihat adanya kondisi dari EVOS yang berhasil untuk menguasai segalanya. Wow. Balik lagi ya dengan adanya ganking di early game yang ternyata menimbulkan hasil yang positif. Pencurian turtle juga terjadi. Dan itu yang mungkin membuat ya bagaimana EVOS jadinya bisa lebih unggul ketika adanya Basya sebagai jungler. Iya tapi ini nahan banget gak sih buat Navi-nya? Mereka lumayan takut-takut. Gak seperti di early game dan sampai di momen-momen terakhir ini X-Magic bener-bener gak ngopi ke arah siapapun. Ya juga. itu yang aku bilang Ul. Kenapa dia pas punya kesempatan untuk copy ya ke arah dari shortcut. Terus dia panjangin aja bottom lane-nya. Yang penting dia farming. Siapapun yang muncul dia portalin, dia perangin di bawah. Tapi bukan di bagian top lane. Dan ternyata mereka memilih untuk team fight di bagian top lane. Yang itu tentunya membuat
gerakan dari EVOS lebih leluasa. Mereka bisa Lord Dance di sana. Yep. Dan game yang pertama menjadi milik Sam Macan. Mereka berhasil untuk memenangkan satu game tapi masih ada di game yang kedua. Ya, Masih. dan juga pemilihan Guinevere ini juga jadi bagus banget ternyata Bagus ya. banget. Dia sebenarnya Guinevere buat ngejawab Baxianya juga kan, Iya. buat nangkep depan dirinya. Dan emang kebetulan dengan adanya power dari Magic yang terlalu banyak ya, Erlan dia hardnya kuatnya di mid game, Swelo juga dengan modal 2 item juga dia udah pasti punya burst damage yang tinggi. Jadi makanya itu yang ngebuat